Kita lanjut belajar tentang dasar programa menggunakan C#. Pada video yang ke-20 kita akan belajar tentang fungsi dengan input atau parameter. Kita ke VS Code-nya. Kita buka VS Code-nya, kemudian kita buat foldernya, new folder, kemudian V20. Di dalam V20 ini seperti biasa kita akan jalankan new terminal. Kemudian kita akan masuk menggunakan CD V20. Kemudian kita siapkan file projectnya, kita enter, kita tunggu sampai selesai. Sudah selesai. Sekarang kita ke program.cs. Di sini kita akan menggunakan fungsi parameter dengan output. Jadi seperti biasa kita akan menggunakan integer, kemudian saya akan buat nama sebuah fungsinya adalah kali. Di dalam kali ini saya akan masukkan sebuah parameter. Jadi di dalam kurung ini saya akan taruh dulu seperti ini. Di sini saya akan buat integer C sama dengan A, kemudian kali B. Jadi nah, integer A sama dengan A kali B. A nya ini akan saya taruhkan di dalam kurung ini. Jadi INTA kemudian koma B. Jadi di dalam sini ada INTA kemudian INTB. Jadi integer A dan integer B saya letakkan di dalam kurung ini. Kemudian yang di dalam sini saya akan buat return C. Jadi yang C ini akan saya keluarkan ke dalam sini. Berikutnya cara pemanggilannya adalah saya akan langsung jalankan console.write line, kemudian nama dari fungsinya. Nama fungsinya adalah kali. Berarti sini adalah kali buka kurung. Buka kurungnya ini kita diminta untuk masukkan parameter atau inputan. Jadi ini A, ini B. Karena ininya adalah integer, maka di dalam sini juga harus integer. 2 untuk A, kemudian integer B, kita kasih koma, berikutnya lagi adalah 3. Jadi kita panggil, cara pemanggilannya, nama fungsinya, kemudian buka kurung tutup kurung. Ciri sebuah fungsi adalah buka kurung tutup kurung, baru dia parameternya. Ini ada parameternya 2A dan B, atau inputnya A dan B, supaya dia masuk ke dalam sini. Jadi masuk ke dalam rumahnya ini. Nah ini seperti pintunya. Jadi pintunya ini, di pintu ini kita diminta untuk masukkan sebuah parameter atau inputan, yaitu A dan B. Kemudian dari pintu ini dibawa ke dalam sini. Ini dikalikan ini, simpan di dalam C, baru C nya ini diretur keluar. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya adalah, kita lihat hasil yang dikeluarkan dari ini yang di atas. Nah ini hasilnya adalah 6. Coba kita CLS. Ini bisa kita ganti-ganti. Misalnya di sini adalah 4, kemudian yang di sini 5. Kita Ctrl S, kemudian hasilnya adalah, kita lihat 20. Nah ini contoh penggunaan fungsi. Fungsi ini memudahkan kita. Jadi ini sudah kita buat duluan. Nanti kalau kita mau butuh, kita perlukan, kita tinggal panggil, kemudian memasukkan nilai parameternya. Nah ini, jadi fungsinya ini ada di dalam bungkusnya. Jadi fungsi ini sudah dibungkus, kita tinggal masukkan. Kalau kita mau merubah nilainya, kita tidak perlu masuk ke dalam sini, cukup kita ganti saja yang di dalam sini. Misalnya kita ganti 6 kali 5, bisa kita Ctrl S, kemudian kita coba jalankan. Nah itu fungsi dengan parameter input. Kita juga bisa mengganti parameter ini dengan parameter yang berbeda. Contoh saya akan buat sebuah fungsi untuk mengecek apakah sebuah nilai itu benar atau salah. Saya akan beri variabelnya adalah bool tanggal. Nah, kemudian tanggal ini kita masukkan int t. Jadi kemudian ini kita buat di dalam kurungnya dimasukkan t. Kemudian tanggalnya ini kita cek. If seperti biasa, if t lebih besar dari 0, kemudian n, nah, kemudian t lebih
kecil 32. Nah, jadi dalam sini if T lebih besar dari 0 and T lebih kecil dari 32, maka kita isi dengan true. Jadi ini dia akan mengeluarkan nilainya adalah true atau false. Nah, kemudian di bawah sini kita bisa tambahkan else return false. Jadi kalau dia tidak, nah ini contohnya, jadi kalau dia nilai yang dimasukkan ke dalam tanggalnya ini tidak lebih besar dari 0 dan tidak lebih kecil dari 32, maka dia adalah false. Jadi contohnya kita akan coba langsung menggunakan console.writeLine. Nah, kemudian kita panggil tanggal. Di dalam tanggal ini kita masukkan, misalnya tanggalnya adalah 5. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Nah, jawabannya adalah true, tanggalnya adalah 5. Kalau tanggalnya kita ganti dengan 50, kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya adalah false. Kenapa? Karena di dalam sini dicek apakah T lebih besar dari 0, ya, karena kan dia 50. Apakah T lebih kecil dari 32? Tidak. Karena tidak, dia akan menjalankan ke dalam false ini. Nah, itu contoh penggunaan dari fungsi dengan parameter input, dan di sini kita juga ada mengeluarkan parameter output berupa return ini. Nah, itu cara penggunaan dari fungsi dengan parameter input. Perhatikan parameter input ini tidak harus sama dengan parameter outputnya, karena yang kita butuhkan di return ini adalah benar atau salah, true atau false. Maka dalam sini kita isi dengan boolean. Karena tanggal yang dimasukkan adalah integer, maka dalam sini kita masukkan integer. Kita variabelnya kita beri nama T. T lebih besar dari 0, yang diuji adalah yang dalam parameter, yang di return adalah berupa boolean. Maka tipe data yang di sini adalah boolean. Nah, itu yang harus diperhatikan. Itu saja materinya. Tugas untuk video ini adalah yang pertama, jelaskan fungsi dengan input atau parameter. Fungsi dengan input atau parameter adalah kita bisa masukkan nilai ke dalam fungsi. Jadi ketika fungsi itu dipanggil, kita bisa masukkan nilainya di dalam kurungnya itu. Jadi pemanggilannya di dalam kurung, kita masukkan nilainya atau parameternya. Kemudian buat program menggunakan metode dengan input. Saya akan berikan contohnya. Contoh program menggunakan untuk fungsi dengan parameter untuk inputannya. Ini saya menggunakan dua fungsi, boolean tanggal dan boolean bulan. Jadi INTT. Ini T-nya dicek apakah besar dari 0 dan T lebih kecil dari 32. Jika iya, maka dia akan return true. Jika dua-duanya benar, maka akan true. Tapi jika salah satu salah, maka dia akan ke false. Kemudian sama di bulan ini juga dicek integer B sebagai parameternya. B ini kemudian dicek apakah B lebih besar dari 0. Jika B lebih besar dari 0 dan B lebih kecil dari 13, maka outputnya adalah true atau returnnya adalah true. Tapi jika salah satu ini salah, maka dia akan keluarkan return false. Kemudian di dalam sini ada perintah untuk masukkan tanggal, simpan di dalam variabel T. Kemudian perintah untuk masukkan bulan, simpan di variabel B. Jadi ini dibaca, simpan di variabel B. Kemudian ini dicek tanggal. Jadi ini memanggil fungsi dari yang di atas ini. Apakah tanggal, kita masukkan parameternya adalah T, dan bulan ini B. Ini dimasukkan, T-nya dari mana? Dari ini. Jadi ini yang sudah diisikan dari ini. Simpan di variabel T, T-nya ini dimasukkan ke dalam parameternya ini. Sebagai parameter dari pemanggilan fungsi tanggal. Kemudian berikutnya saya juga masukkan simpan dalam variabel B. B-nya ini sebagai parameter dari fungsi bulan ini. Nah, jika kedua-duanya ini bernilai true, maka dia akan menjalankan ini. Karena dia ada menggunakan AND. Tapi kalau salah satu bernilai false, maka dia akan menjalankan ini tanggal atau bulan salah. Karena di sini menggunakan AND, kalau salah satu salah atau false, maka otomatis dia akan menjalankan yang else. Kita coba jalankan, hasilnya adalah kita masukkan tanggal, misalnya tanggal 1, bulannya 2, maka akan keluar tanggal dan bulan benar. Kemudian berikutnya kalau kita coba misalnya tanggalnya 100, bulannya 2, nah tanggal atau bulan salah. Kita coba salah satu lagi,
Jadi bulannya yang salah, tanggalnya yang benar. Tanggal 1 bulan 200, tanggal atau bulan salah. Nah, di sini kita sudah belajar bagaimana menggunakan fungsi. Jadi fungsi ini dengan menggunakan fungsi kita bisa mengerjakan pengecekan yang ini dengan lebih sederhana di dalam sini, dan fungsi ini bisa kita gunakan berulang-ulang tanpa merubah yang ada di dalamnya. Nah, ini fungsi menggunakan parameter. Berikutnya jangan lupa Google Doc-nya ini diisi, dan kemudian file-file yang ada di dalam kitab ini silakan diupload. Yang di VS Code ini silakan diupload ke kitab masing-masing supaya guru kalian tahu kalau kalian sudah mengerjakan tugas. Itu saja, kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.